Dokter! Dokter! Tolong aku! Ada apa ini? Pacarku tertabrak mobil, tolong selamatkan dia. Bawakan ranjangnya! Dokter, bagaimana kondisi pacarku? Kondisinya stabil, tapi kedua kakinya patah. Harus dioperasi dalam kurun waktu 48 jam. Kalau enggak, seumur hidup dia akan duduk di kursi roda. Baiklah, lakukan sekarang. Biaya operasi ini butuh 2 miliar. 2 miliar? Yudi, Winnie, Yudi. Winnie! Kamu gak apa-apa? Yudi, kita nggak punya uang. Aku nggak mau dioperasi. Kamu ini bicara apa? Yudi, lebih baik kita putus saja. Kamu masih muda, jangan sia-siakan masa mudamu sama orang cacat sepertiku. Enggak, aku gak mau putus sama kamu. Winnie, aku pasti akan sembuhin kamu. Oh iya, kita masih punya satu rumah. Akan kujual rumah itu, uangnya pasti cukup. Gak boleh. Itu satu-satunya peninggalan dari kedua orang tuamu. Gak pantas kamu menjualnya demi aku. Sudah sepantasnya, Winnie. Selama kamu bisa sembuh, jangankan rumah, nyawaku pun rela aku berikan padamu. Dokter, aku akan bayar biaya operasinya. Bayar deposit 1,6 miliar, akan kusiapkan ruang operasinya. Winnie, tunggu aku ya. Nona Winnie, bagaimana aktingku? Boleh juga. Yudi ini benar-benar bodoh. Dia percaya sama semua ucapanmu. Dia beneran jual rumah untuk biaya operasimu. Kamu ikuti dia saja. Kalau dia benar jual, kamu langsung beli. Hah? Winnie, jangan bilang kamu beneran jatuh hati sama Yudi. Gak lebih dari seorang gelandangan. Kalau lagi bosan, bisa kujadikan mainan. Baiklah, kamu ini nona besar dari keluarga yang terhormat. Orang miskin seperti dia sangat gak cocok denganmu. Rumah kecil dan rongsok minta harga 1,2 miliar. 200 juta saja kemahalan. Pergi sana, pergi, ayo. Pak Tony, ayo bicarakan lagi. Rumahmu, mau kamu jual berapa? 1,2 miliar, kamu mau beli? Aku tambahkan 400 juta. Benarkah? Tapi, kamu harus bungkuk 30 kali padaku. 1 kali bungkuk, 20 juta. Bagaimana? Membungkuk? Kenapa? Gak mau. Sasa, kurasa dia nggak tulus. Ayo kita pergi saja. Tunggu dulu. Aku mau. Setelah membungkuk, bisa langsung tanda tangan kontraknya. Tanda tangan kontrak apa? Kalian bilang selesai membungkuk mau beli rumahnya. Oh, maaf. Aku sekarang berubah pikiran. Aku nggak jadi beli rumahmu ini. Dasar bodoh, bisa saja ditipu. Memangnya dengan membungkuk bisa langsung dapat uangnya? Kalian gak boleh pergi. Kenapa? Kamu memaksa kami beli rumahmu. Banyak saksi matanya di sini. Aku sudah turuti kemauan kalian dan membungkuk. Kamu sendiri yang mau, kami nggak memaksa. Benar. Aku lihat semuanya dari awal. Rumah seperti itu mau dijual 1,6 miliar. Kamu sudah dibutakan sama uang ya? Orang ini sepertinya berhayal dan lagi mimpi di siang bolong. Dia itu benar-benar memalukan. Minggir! Dokter, apa boleh kalau aku minta tolong operasikan pacarku dulu? 2 hari lagi aku akan kasih uangnya. Pak Yudi, aku paham kondisimu. Harus bayar sebelum operasi. Ini semua sudah aturan rumah sakit. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang kamu itu nggak punya uang, sejujurnya
ginjalmu juga berharga. Jual ginjal? Satu ginjalmu bisa selamatkan pacarmu. Kamu nggak merasa berarti? Ya baiklah. Terima kasih dokter. Winnie, menurutmu apa dia benar-benar akan jual ginjal demi dirimu? Dia nggak sebodoh itu. Satu ginjal bisa menyembuhkan kaki Winnie. Winnie, aku pasti akan membuatmu bisa berjalan lagi. Aku sudah jual ginjal. Dengan begitu Winnie bisa dioperasi. Winnie! Yudi, aku benar-benar gak berguna. Aku sudah jadi orang cacat. Winnie, jangan khawatir. Aku sudah bayar uang muka untuk operasi. Kakimu pasti bisa disembuhkan. Kamu punya uang dari mana? Kamu benar-benar menjual rumahmu? Iya. Ini salahku. Aku jadi beban buatmu. Bodoh, kamu jauh lebih penting dari apapun di dalam hatiku. Walau aku harus korbankan nyawaku. Putri keluarga Septa menghabiskan miliaran untuk cinta sejatinya. Dia mengundang berbagai tokoh terkenal untuk merayakan ulang tahunnya. Yudi, dengarkan aku. Winnie, putri keluarga Septa itu mirip sekali denganmu. Kalau itu aku, pasti akan bahagia. Dengan begitu, kamu gak perlu hidup menderita. Bicara apa kamu ini? Kamu itu jauh lebih penting daripada putri keluarga Septa itu. Sebentar ya. Kak Danu, ada apa? Yudi, keluarga Septa lagi cari pelayan pesta. 1 jamnya 600.000, mau nggak? Benarkah? Aku mau. Winnie, temanku tawarkan pekerjaan. Upah per jamnya ratusan ribu. Aku bisa langsung punya uang untuk bayar operasimu. Yudi, jangan bebani dirimu. Silakan masuk. Nona Winnie, Hadiah ulang tahun buat Cakra sudah siap. bisa kami masukkan? Siapkan mobil. Aku mau ke pesta. Yudi, ini bajunya. Nanti kita pakai ini. Ini villa keluarga Septa yang terbesar di ibu kota. Benar-benar besar. Kak Danu, acaranya sudah mau dimulai. Bagaimana kalau kita ganti baju dulu? Oh, iya boleh. Bagus sekali bangkunya. Winnie? Yudi, mau kemana? Yudi, kamu lihat apa? Kamu jangan sembarangan memasuki bagian rumah ini. Nggak ada apa-apa. Sepertinya aku salah lihat. Winnie? Kenapa kalian Oh, begitu mencurigakan? maaf Pak Lukas. Kami pelayan baru di rumah ini. Kami mau cari ruang ganti. Ini ruang ganti Nona, ruang ganti pelayan di lantai 1. Sana turun. Oh iya, baik. Ayo. Kak Danu, Hah? kenapa aku merasa kalau
Orang tadi mirip sekali sama Winnie. Yudi, kamu pasti salah lihat. Tadi kan Pak Lukas bilang, ini tempat tinggal Nona keluarga Septa. Mana mungkin yang tadi itu pacarmu? Benar juga. Bagaimana mungkin Winnie putri keluarga Septa? Iya, ayo turun. Yudi, jangan iseng. Ini aku kasih balon ya. Terima kasih. Lihat Nona Winnie tiba. Wah, iya, Nona Winnie. Terima kasih semuanya, terima kasih. Para hadirin, senang sekali kalian bisa menghadiri pesta ulang tahunku. Kuharap kalian menikmati pesta ini sampai selesai. Gawat, Winnie, jam tangan yang kamu kasih sepertinya jatuh ke dalam kolam renang. Iya, Nona Winnie. Pak Lukas, kasih tahu mereka siapa yang bisa menemukannya akan kukasih 400 juta. Semuanya, sudah dengar kan? Jam tangan Pak Cakra jatuh ke kolam renang. Yang bisa menemukannya dapat 400 juta dari Nona Winnie. 400 juta? Tapi kolamnya begitu dalam, airnya juga dingin. Kurasa begitu melompat nyawa juga bisa melayang. Yudi, ingatlah, kamu baru saja operasi ginjal dan belum sembuh. Kalau kamu loncat, sama aja cari mati. Kak Danu, biaya operasi Winnie kurang 400 juta. Aku mau lompat! Aduh, dia benar-benar cari mati. Hei, Winnie, coba lihat. Dia mirip anjing laut ya. Lihat cara berenangnya. Mirip sekali sama anjing peliharaanku di rumah. Yudi, di luar dingin. Pakailah baju yang tebal. Jangan sampai sakit. Ketemu! Aku menemukannya! 400 juta. Hadiah dari Nona Winnie. Terima kasih. Akhirnya biaya operasi Winnie cukup juga. Dia pasti senang begitu mengetahuinya. Halo? Halo, kenapa diam saja? Winnie, dia ternyata nona besar dari ibu kota. Dia bilang gak punya uang untuk operasi. Ternyata dia bohong padaku. Winnie, pacar mainanmu ya yang telepon. Winnie, kenapa kamu masih mau sama si miskin itu? Iya, jangan-jangan kamu mencintainya. Cuma mainan saja. Melihat dia kerja setengah mati demi upah kecil, dan itu benar-benar seru. Winnie, hari ini aku kerja di lokasi konstruksi. Dapat upah 400.000. Ini buatmu. Yudi, maafkan aku. Maafkan aku gak bisa apa-apa. Kamu jadi menderita, cari uang dan membiayai rumah tangga. Kamu ini pacarku. Aku cari uang untuk membiayaimu, sudah sepantasnya. Begitu aku punya uang lagi, aku ajak kamu lihat laut. Cuma mainan saja. Melihat dia kerja setengah mati demi upah kecil, dan itu benar-benar seru. Aku cari uang mati-matian supaya dia hidup bahagia. Ternyata di matanya, aku cuma mainan sewaktu bosan saja. Nona, Jam tangannya kotor, sudah nggak pantas buatmu. Winnie, Di situ ada 20 miliar. Beli saja apapun yang kamu mau. terima kasih Winnie.
Yudi, hari ini ulang tahunmu. Ini hadiah ulang tahunmu. Yudi, aku nggak punya uang. Cuma bisa beli jam tangan murahan ini. Kamu nggak keberatan kan? Mana mungkin. Ini hadiah paling berharga yang pernah aku dapatkan. Aku akan selalu memakainya. Jam tangannya kotor. Sudah nggak pantas buatmu. Yudi, aku nggak punya uang. Cuma bisa beli jam tangan murahan ini. Yudi. Kamu benar-benar mudah tertipu. Jam tangan begini saja bisa membuatmu luluh. Oh iya Winnie, bukannya kamu suruh aku untuk beli rumahnya Yudi. Kamu nggak tahu saja betapa konyol penampilannya sewaktu dia memohon padaku. Iya, aku ada videonya. Ini, coba lihat. Dia beneran berlutut, Winnie. Dia itu benar-benar mencintaimu. Winnie sangat pintar mengajarinya. Dia lebih nurut dibanding peliharaan. Aku jadi mau punya mainan begini. Meski cuma mainan, tetap saja dia itu punyaku. Gak bisa sembarangan kalian ambil. Winnie, Clara cuma asal bicara saja. Kenapa kamu marah sekali? Jangan bilang kamu beneran suka sama Yudi, si miskin itu. Dia begitu baik padaku, tapi setidaknya harus punya harta. Aku nggak mungkin sama orang kayak dia. Winnie, ternyata ini isi hatimu yang sebenarnya. Selama ini aku benar-benar tertipu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo. Kenapa wajahnya familiar sekali? Hei, Winnie, ku dengar 2 hari yang lalu kamu kecelakaan. Benar atau enggak? Mana yang terluka? Winnie itu pura-pura tertabrak mobil demi Yudi, si miskin itu. Kamu nggak tahu saja bagaimana penampilan sewaktu dia ambruk itu. Bahkan kecelakaan itu juga sandiwara. Yudi, kamu ini sangat bodoh. Bisa-bisanya termakan sandiwaranya. Tahu nggak berapa harga baju ini? Hah? Dia ini kenapa? Jangan-jangan dia sekarat. Sudahlah. Minta maaf ke tunanganku dulu, lalu semuanya ku anggap tuntas. Kalian yang seharusnya minta maaf. Jadi sekarang kamu berani ya? Jadi sekarang kamu berani ya? Sepertinya sudah bosan hidup. Penjaga! Pukuli sampai mati! Berhenti! Kamu berani juga ya? Sampai kapan kamu melindunginya? Ayo pergi! Yudi, aku minta maaf. Ini semua salahku. Yang penting kamu baik-baik saja. Yudi, aku janji. Mulai sekarang, aku nggak akan membuatmu terluka. Winnie Septa. Kamu pikir kamu pantas menyebut nama Winnie, hah? Cukup sampai di sini. Yudi sudah mau pulang kerja. Aku harus kembali ke rumah sakit. Yudi bangunlah. Yudi,